Oke, baik. Bapak Ibu, mohon izin untuk memulai kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk sesi siang ini, saya coba untuk memaparkan ini ya, kisi-kisi ya. Kalau namanya kisi-kisi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang nantinya itu akan menjadi luaran dari pelatihan pengembangan dan pemutaran kurikulum gitu. Yang sasarannya adalah kaprodi begitu. Sehingga kaprodi di sini, terutama kaprodi di Unuja, nanti akan memiliki panduan baku lah begitu. Panduan baku baik itu program MBKM Kemendikbud ataupun nanti program MBKM santri yang sudah dimiliki oleh Unuja begitu. Nah, dalam hal ini coba kita diskusikan nanti di sela-sela itu atau di akhir. Kemudian kalaupun ada pertanyaan akan saya jawab semampunya begitu ya. Saya jawab semampunya dulu. Kalau memang tidak bisa menjawab nanti akan saya catat. Kemudian nanti akan saya sampaikan ke beliau. Nah, kebetulan hari ini Prof. Fahri tidak bisa mengisi secara daring dan beliau barusan konfirmasi kalau ada jadwal dengan LPPM di sana begitu. Sehingga inisiatif saya untuk hari ini atau siang ini memaparkan dari kisi-kisi tersebut. Baik Bapak Ibu, izin share untuk kisi-kisi buku kurikulum. Nah, ini sudah terlihat Pak Mualim dan rekan-rekan yang lain? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Nah, kisi-kisi buku kurikulum atau kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sudah saya posting di e-learning ya, di e-learning itu di minggu ke-7 ya, di minggu ke-7. Monggo nanti bisa diunduh secara mandiri. Nah, sebetulnya ini bisa dipakai template sebetulnya ya, template untuk kurikulum itu untuk luaran perhatian ini. Kalaupun nanti Unuja ya institusi kita belum punya template bakunya, ya mungkin nanti bisa diusulkan kepada pimpinan dan bisa disahkan. Gitu. Tapi kalau sudah ada, ya kita menyesuaikan saja, meng-ATM begitu. Ini template-nya, saya kira nanti tinggal menuliskan prodinya apa. Misalkan kalau program studi pendidikan agama pendidikan bahasa Arab, maka nanti ya ditulis saja prodi pendidikan bahasa Arab, misalkan logo. Kemudian nanti ada daftar isi, daftar isinya silakan nanti bisa diberikan pengantar, tim penyusun mungkin, karena tim penyusun kurikulum itu tidak hanya kaprodi, maka boleh melibatkan dosen-dosen tetapnya begitu. Kemudian ada lembar pengesahan dan ada beberapa bagian. Saya kira di sini ada bagian identitas program studi, kemudian ya. Nah, nanti bisa menyesuaikan saya kira Bapak Ibu secara identitas, akreditasi, gelar lulusan, visi misi ini untuk bagian awal. Kemudian untuk bagian kedua, saya kira kurikulum prodi sudah punya semua ya, Pak Mualim dan yang lain. Ini seperti CPL prodi, materi hubungan CPL dengan mata kuliahnya apa. Bagian ketiga nanti adalah peta kurikulum. Ya, peta kurikulum sampai dengan struktur mata kuliah per semesternya. Ya, atau sebaran dari mata kuliah per semester tadi. Kemudian RPS MBKM. Nah, jadi RPS MBKM nanti kira-kira seperti apa. Dan yang kelima, ini barangkali yang menjadi poin dalam kurikulum ini yang menyesuaikan dengan MBKM adalah format penilaian. Nah, format penilaian ada penilaian mata kuliah secara umum, begitu ya. Kalau Unuja itu kan ada penilaian UTS, UAS, dan juga tugas, kumpulan dari beberapa tugas. Bisa dicek di aplikasi dosen, itu kan di bagian pengajaran kan biasanya ada skema penilaian. Nah, kemudian ada struktur penilaian beberapa program skema MBKM. Nah, ini barangkali nanti bisa dilengkapi sesuai dengan program MBKM yang ada di Kemendikbud ya, misalkan ada pertukaran pelajar,
ada magang, studi independen dan apa begitu, penelitian, kewirausahaan, KKN, sampai dengan mungkin kampus mengajar begitu Bapak Ibu. Nah, silakan bisa menyesuaikan dengan 8 ini program MBKM yang ada sesuai dengan peraturan kementerian yang berlaku. Kemudian ada SK penyusun tim kurikulum, kemudian SK pemberlakuan. Nah, mungkin untuk bagian awal, saya kira ini bisa di sejarah, monggo nanti bisa dicek boleh di Restra kita ya, di Restranya Unuja, bisa dicek di sana sejarah berdirinya Unuja, kemudian akhirnya prodi Bapak Ibu yang dipimpin begitu. Nanti bisa diceritakan. Saya kira ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing prodi, begitu ya. Bercerita tentang latar belakang atau identitas prodi. Kemudian ya silakan nanti dilengkapi identitasnya, prodinya apa, kemudian sudah dapat akreditasi BPT di berapa gitu, berlakunya tahun berapa sampai dengan tahun berapa. Nanti disertakan persen dari sertifikat. Ya. Nanti bisa saja dicek di lamannya LP2R itu ada daftar sarjana diunduh secara mandiri begitu ya. Misalkan juga gelar A, maka nanti gelar lulusannya apa, misinya tentu visi keilmuan saya kira ya. Visi misinya ini adalah visi masing itu yang ada di Bapak Ibu nanti terkait program studi. Kok putus, Pak? Mohon maaf putus karena saya pakai data ini sehingga putus ya. Baik, saya lanjutkan di di bagian kedua itu matrik hubungan CPL dan mata kuliah. Ya. Jadi daftar CPL dari prodi yang Bapak Ibu. Saya kira nanti di kurikulum ada ya Pak Maulik ya, dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum. Nah, menyesuaikan dengan masing-masing prodi yang ada di Bapak Ibu begitu. Kemudian matrik hubungan CPL dengan MK begitu. Jadi sikap ada berapa, pengetahuan misalkan keterampilan umum dan keterampilan khusus, kemudian nanti keterkaitannya dengan keterkaitannya dengan mata kuliah ya, mata kuliah yang ada di masing-masing prodi Bapak Ibu. Nggak tahu yang di kampus apa yang ada di kampus kira-kira siapa ini ya? Bu Nuraisha mungkin ya. Apa sudah normal internetnya? Baik, saya lanjut saja. Jadi setiap matrik hubungan CPL per MK nanti per semester ya. Jadi Bapak Ibu nanti semester 1, kemudian semester 2, semester 3 sampai dengan semester 8. Menyesuaikan dengan jenjangnya saya kira. Kalau semuanya di kebidanan ya berarti sampai semester 6 ya berarti. Kalau profesi berarti sampai semester 2 karena 1 tahun begitu. Kemudian selain matrik hubungan di bab 3 ini peta kurikulum. Nah, peta kurikulum yang dimiliki oleh masing-masing prodi. Nah, nanti bisa disesuaikan begitu kodenya, mata kuliahnya apa, kemudian ada berapa SKS, kemudian ini
dosen pengampunya, saya kira. Jadi dosen pengampunya mungkin kalau tim ya boleh saja mungkin dituliskan ini ya semuanya begitu ya. Tapi biasanya kan kecenderungan dosen pengampunya siapa tiap semester begitu. Bisa diambil sesuai dengan masing-masing masing-masing prodi saya kira ya. Nah, kemudian juga menyesuaikan dengan saya kira pedoman penyusunan kurikulum. Kalau memang ada sebaran per semester, monggo nanti bisa menyesuaikan. Saya kira momen ini menjadi momen evaluasi juga untuk prodi supaya nanti bisa menyesuaikan dengan sebaran atau pedoman baku yang dimiliki oleh Unmuja, terutama sebaran mata kuliah, gitu ya. Sebaran mata kuliah per semester itu harus berapa? Nah, kecuali memang di pedoman baku kita itu bisa berbeda-beda, misalkan ya, tidak harus, misalkan semester 1 harus 20, semester 2 harus 22. Nah, monggo itu bisa. Makanya di e-learning saya juga upload pedoman yang terbaru, yaitu pedoman penyusunan kurikulum berbasis MBKM dan juga OBE yang sudah disahkan oleh pimpinan Unmuja. Nah, itu mohon nanti bisa diinikan Bapak Ibu, barangkali bisa mengecek kembali sesuai dengan pedoman Unmuja apakah sudah sesuai atau tidak, terutama yang peta penyebaran kurikulum begitu. Nah, harapannya mungkin ini menjadi momen evaluasi juga. Mungkin kalau ada prodi yang memang sebaran tiap semesternya berbeda dengan pedoman yang dimiliki Unmuja, mohon nanti bisa menyesuaikan. Baik, ini untuk yang bagian ketiga atau peta kurikulum. Kemudian Bapak Ibu, selain itu ada, nah ini untuk yang karena ini adalah kurikulum buku kurikulum Merdeka MBKM begitu, maka Bapak Ibu juga perlu menuliskan, saya kira. Misalkan dimulai semester berapakah yang akan dikonversi menjadi program-program MBKM. Contoh kasus di sini adalah semester 4 ya. Jadi di sini semester 6 ya. Semester 6 sudah, misalkan di sini semester 6 sudah bisa mengambil MBKM ya. Jadi mata kuliah pilihan sebanyak 20 SKS. Apakah harus 20 SKS? Ya, saya kira itu adalah batas maksimal mata kuliah ya yang bisa dikonversi. Kalaupun kurang dari itu ya saya kira tidak menyalahi aturan, kecuali mungkin melebihi. Nah, barangkali kalau ada mata kuliah atau semester sebaran mata kuliah di per semester itu melebihi 20 SKS, maka ini juga akan berdampak kan kalau semuanya ada mahasiswa mengambil mata kuliah atau program MBKM di luar begitu, kemudian SKS di prodi tersebut melebihi, maka mau tidak mau mahasiswa juga akan mengikuti yang bisa dikonversi gitu. Nah, misalkan begini Bapak Ibu, misalkan contoh kasus adalah di semester 6, jadi misalkan dalam antar prodi dalam satu perguruan tinggi, berarti ini pertukaran pelajarnya adalah di prodi yang ada di Unmuja, gitu ya. Prodi yang ada di, misalkan kodenya apa, pertukaran mata kuliahnya berarti pertukaran pelajar, kemudian ada keterangan. Nah, saya kira di sini sudah dibantu oleh Perpari. Di sini akan misalkan di sini ada skema pertukaran pelajar, di sini skema pertukaran pelajar di luar PT. Nah, karena kesempatan atau hak mahasiswa itu untuk program MBKM itu bisa di dalam PT, kemudian 2 semester boleh luar PT, kan boleh di perguruan atau di
dunia industri begitu. Nah, maka Bapak Ibu juga perlu menyiapkan skema tersebut itu di dalam PT, kemudian saya kira. Jadi di sini kan dituliskan semester 6 ada yang di dalam PT, semester 6 ada yang di luar PT. Jadi memungkinkan untuk bisa diambil secara sesuai dengan pilihan mahasiswa. Gitu. Nah, begitu juga dengan yang lain, Bapak Ibu. Misalkan di semester 6 itu selain bisa di dalam PT, ada juga program pertukaran di luar PT, ada program magang, sampai dengan program-program yang lain, saya kira. Nah, nanti monggo Bapak Ibu bisa menyertakan, melengkapi sesuai dengan. Nah, ya kan kecenderungan di semester 5 ke atas ya, semester 5 ke atas. Nah, kemudian semester 7 dan 8 nanti silakan bisa menyesuaikan. Jadi kalau skemanya boleh diambil di semester 5, Pak Ibu berarti 5, 6, 7 begitu ya. Berarti 3 semester itu bisa diskemakan program-program apa saja untuk yang MBKM-nya, kemudian sampai dengan program yang diambil di dalam PT. Itu kemudian daftar mata kuliah per semester. Nah, semester 1 sampai 8, kemudian mata kuliah yang ditawarkan ke luar prodi. Dalam artian bahwa mata kuliah yang bisa dikonversi ke ini apa? Ke program-program MBKM. Jadi di sini ada daftarnya begitu ya. Jadi misalkan kodenya apa, mata kuliahnya apa saja. Saya kira kemarin di pemaparan prodi sudah cukup lengkap, tinggal menyesuaikan saja dengan template yang sudah ada begitu. Kemudian ini tahapan magang. Nah, ini mungkin tahapan-tahapan magang. Misalkan kalau semuanya dia mengambil program magang, maka harus ada proposal, misalkan 1 SKS, diuji oleh 3 penguji. Ada monit pertama, ada monit kedua, jurnal, untuk jurnal. Nah, konflik dengan SKS. Nah, berarti kalau Bapak Ibu di sini mata kuliah BKM misalkan ada 5 gitu ya, ada 5 mata kuliah yang, atau mungkin kalau semuanya 3 berapa ya? Berarti 3 kali 5 berarti kan 15 begitu ya. Jadi bisa lebih, misalkan ada berapa mata kuliah, kemudian 20 SKS, maka nanti di bab 4 RPS-nya Bapak Ibu juga harus disediakan maksud kami, disediakan supaya nanti bisa dikonversi ya. Jadi dikonversi bahwa mata kuliah ini maka RPS-nya ini, dan ada konversi yang bisa dilakukan untuk masing-masing program tersebut. Gitu. Nah, kemudian di bab 5 di sini format penilaian sesuai dengan program MBKM. Ya, program MBKM. Misalkan kalau ini adalah penilaian mata kuliah umum, gitu ya. Mata kuliah umum berarti kalau di Ununja ya berarti apa? UTS, UAS, dan tugas begitu kan. Sesuai dengan skemanya yang ada di e-learning itu. Nah, nanti bisa menyesuaikan, saya kira Bapak Ibu. Kalau Pak Fahri menuliskan ada penilaian proses, ada penilaian hasil, gitu ya. Berarti hasilnya itu tengah semester dan UAS. Kemudian kalau prosesnya bisa kehadiran, bisa mandiri. Kalau di Ununja kan ini menjadi satu penilaian hasil, kemudian penilaian prosesnya kan satu biasanya tugas. Tapi tugas pun itu bisa dibuat rincian sesuai dengan masing-masing prodi. Kemudian kalau ini yang format penilaian umum, maka Bapak Ibu juga perlu menyediakan format penilaian kegiatan Merdeka Belajar, seperti pertukaran pelajar, gitu ya. Nah, ini nanti bisa disesuaikan, saya kira. Kemudian ada magang, maka nanti akan berbeda kehadiran di lokasi magang, kelengkapan kajian sampai dengan laporan, saya kira. Karena kalau magang biasanya mesti akan ada laporan, gitu. Laporan akhir ya, laporan akhir. Kemudian
ada program Merdeka Belajar untuk penelitian. Ya, penelitian berarti kehadiran proses konsultasi, kelengkapan kajian keilmuan, sampai dengan hal-hal yang lain sesuai dengan materi keberapa yang penilaian. Kayaknya materi kelima gitu ya. Bapak Ibu silakan bisa menyesuaikan dengan materi kelima yang sudah ada. Nah, saya kira itu karena di daftar isi Bapak Ibu sudah diberikan beberapa panduan sebetulnya ya, panduan untuk sistematika begitu ya, sistematika terkait dengan ini apa kurikulum, kisi-kisi kurikulum untuk penyesuaian yang Merdeka Belajar gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya kurikulum yang sudah terpakai, maka bisa menyesuaikan atau bisa sesuaikan sih, disesuaikan dengan kurikulum yang berbasis Merdeka Belajar. Nah, kemudian saya izin share juga untuk memperlihatkan beberapa skema sebetulnya. Skema ini, bentar, saya cek dulu di Nah, dari skema yang untuk kurikulumnya beberapa contoh dibalik begitu ya. Belajar dulu di luar PT atau di luar prodi, kemudian semester 6-nya adalah di dalam, kemudian di dalam PT, kemudian semester 7-nya kembali belajar di PT. Atau bisa skema model ini ya, model apa? Mengakomodir juga semester antara tentunya ya, semester antara. Jadi di sini, nah ini di semester antara malah dibuat belajar di luar PT 9 SKS. Kemudian semester 6-nya juga ditambahkan ya, ditambahkan pembelajaran di luar PT-nya gitu ya. Nah, sebenarnya banyak beberapa skema yang ini yang saya maksud tadi di program-program yang menyesuaikan dengan formatnya, Bapak Ibu. Menyesuaikan dengan format penilaiannya. Misalkan dari contoh mengajar ya, kampus mengajar, ya, KM ya. Kemudian ada pertukaran pelajar, ada penelitian, ada wirausaha, ada studi independen. Tapi kadang antara magang sama studi independen gabung ya. Seperti MSIB itu kan gabung gitu ya. Bisa saja mungkin penilaiannya sama gitu. Proyek kemanusiaan, kemudian ada juga proyek desa, KKN gitu ya, KKN tematik dan yang lainnya. Ya minimal ini Bapak Ibu, minimal ini yang bisa Bapak Ibu sediakan untuk format penilaian di MBKM-nya begitu. Ada 8 skema ini yang bisa. Sehingga ketika ada mahasiswa kita yang mengikuti program MBKM, maka kita punya sehingga tidak 100% pandu juga disediakan juga perlu disediakan kalaupun tidak dalam artian bahwa program MBKM itu baik itu yang santri dan juga yang Kemendikbud bisa saja menjadi satu kesatuan format penilaian, misalkan pertukaran pelajar begitu ya, pertukaran pelajar maka juga berlaku misalkan MBKM Kemendikbud atau MBKM santri begitu. Tapi kalau memang formatnya berbeda, di acuan di UNUJA berbeda,
berarti Bapak Ibu sediakan lagi begitu, atau mungkin disediakan format khusus begitu. Misalkan ini pertukaran pelajar untuk yang Kemendikbud, yang ini pertukaran pelajar untuk yang MPKM santri. Nah, saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya dalam sisi dari luar ini sehingga ini punya draft gitu ya kurikulum. Ya, gitu. Jadi kegiatan luring, monggo nanti bisa dikonsultasi. Silakan bisa menyesuaikan dengan prodinya masing-masing. Bab bagian 1, bagian 2, bagian 3. Ini kan sudah ada, nah ini yang belum ada prodi dalam hal format saya kira begitu Bapak Ibu untuk informasi siang ini, karena memang siang ini kemarin komunikasi sehingga fokus untuk menyusun kisi didiskusikan. Kalau kemudian saya aturkan ke Prof. Ari untuk bisa diberikan arahan lah kira-kira begitu. Nah, sisanya nanti kalau memang sudah cukup, berarti prodi nanti silakan bisa menyusun sesuai dengan skemanya. Mungkin coba dibuat dulu semua prodi dengan ini, maksud kami dengan template yang sudah ada begitu, baik itu yang prodi kesehatan dan yang lainnya saya kira bisa dibuatkan. Toh nanti kalaupun ada inisiatif bahwa Prof. Hari suruh membuatkan surat pernyataan bahwa ini prodi kesehatan yang fokusnya adalah sudah banyak yang magang, itu mungkin bisa menjadi salah satu poin nanti di bagian pengantar itu kira-kira Bapak Ibu. Dan mungkin skemanya mungkin bisa agak ini ya, kalau yang kesehatan mungkin kan lebih banyak magang, maka mungkin yang magangnya itu ya karena belum memungkinkan untuk hal-hal yang lain begitu. Monggo diakomodir dulu, saya kira dibuat draftnya dulu masing-masing prodi, kemudian nanti ketika sesi luring dikonsultasikan dengan beliau sehingga harapannya masing-masing prodi itu sudah punya, misalkan sudah punya drafting dari masing-masing kurikulum MBKM, kemudian selama 2 hari, karena nanti selama 5 hari beliau ke sini, 3 harinya nanti mendampingi untuk pelatihan-pelatihan yang lain seperti metode pembelajaran, kemudian bahan praktika, penyusunan praktika, kemudian pembuatan materi pembelajaran daring. 2 harinya memang kita khususkan untuk konsultasi atau semi klinik begitu ya, klinik kepada beliau terkait dengan luaran dari masing-masing prodi, yaitu sebanyak 24 prodi. Baik, saya kira itu Bapak Ibu untuk sesi siang ini, dan untuk presensi saya kira mohon diisi saja di e-learning begitu, Bapak Ibu bisa mengisi. Untuk siang ini berarti isi di hari ke-8 begitu ya, hari ke-8, kemudian tanggalnya menyesuaikan saja saya kira ya, tanggal 8 gitu, diisi sesuai dengan isiannya. Sehingga satu hari ini memang
untuk mengganti pertemuan ke-7 pagi. Kemudian siangnya adalah mengganti pertemuan ke-8. Ya, saya kira demikian. Monggo kalau ada perlu didiskusikan atau ada yang ditanyakan. Saya Pak Burkon. Oke, monggo Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi beserta seluruh jajaran LP2M Unuja. Di tengah-tengah keterbatasan akses internet yang selalu down, ini kita tetap semangat ini melaksanakan kegiatan ini. Ada beberapa usulan yang perlu kami sampaikan dan mungkin penting untuk ditindaklanjuti dalam rangka untuk menyiapkan penyusunan kurikulum yang baru. Ya. Kemarin di rapat koordinasi kita sudah bersepakat bahwa akan dilakukan pemetaan prodi berbasis rumpun keilmuan. Itu di prodi pendidikan itu cukup banyak yang serumpun dengan rumpun pendidikan. Tentu pihak-pihak eksternal yang akan dilibatkan dalam memberikan masukan-masukan, dalam memberikan pandangan-pandangan terkait apa kira-kira hal-hal strategis lulusan kompetensi atau CPL yang perlu disusun di masa-masa yang akan datang sehingga tetap masih relevan. Ini menurut saya penting untuk ditindaklanjuti bagaimana nanti pada saat ada pertemuan yang dilakukan secara luring dalam proses penyusunan itu semuanya sudah memiliki draft kurikulum sesuai dengan pedoman yang ada di Unuja. Terus kemudian yang kedua itu adalah melakukan analisis hasil tracer study. Itu juga penting, apa kira-kira rekomendasi dan hasil berdasarkan analisis dari tracer study, baik tracer study lulusan maupun kepuasan pengguna lulusan. Lalu kemudian kajian-kajian terhadap berbagai macam kebijakan strategis pemerintah baik tingkat nasional maupun internasional yang relevan dalam penyusunan kurikulum ini, tentu itu juga perlu dilakukan kajian-kajian berdasarkan dari masing-masing prodi. Dari situ harapannya sebelum disusun kurikulum itu, prodi harus mampu merumuskan visi keilmuan terlebih dahulu, kira-kira visi keilmuannya mengarah ke mana, dan tentu ini menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum ya. Jadi visi keilmuan, lalu kemudian diturunkan kepada profil lulusan, lalu kemudian diturunkan kepada CPL, diturunkan kepada apa istilahnya itu Pak Furqan yang di kurikulum mampu level itu apa namanya itu, bahan kajian ya. Bahan kajian ya. Bahan kajian, lalu kemudian setelah kita lakukan bahan kajian, muncullah bobot masing-masing mata kuliah dengan CPMK-nya. Setelah diketahui itu baru kemudian menentukan SKS-nya. Setelah menentukan SKS-nya baru kemudian sebaran mata kuliah di masing-masing semester, tentu dikaitkan dengan standar-standar implementasi MBKM yang sudah kita sepakati dan diatur dalam buku pedoman penyusunan kurikulum itu. Jadi tahapan-tahapan itu memang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum nanti kita melaksanakan kegiatan klinik atau review dokumen kurikulum yang dibuat di masing-masing prodi. Sangat disayangkan sekali jika pada saat dilakukan review kurikulum yang kita gunakan masih kurikulum yang berbasis karangan sendiri gitu, berbasis meniru dari prodi-prodi di luar Unuja misalkan. Kalau nirunya di perguruan tinggi negeri yang bonafit lumayan, kadang-kadang yang ditiru perguruan tinggi swasta yang jauh lebih
levelnya jauh di bawah Unuja. Ini yang apa namanya, yang menurut saya sangat disayangkan gitu. Jadi seperti contoh misalkan di prodi ekonomi itu, ini ekonomi hadir ya, prodi ekonomi ya. Ada Pak Dede ada. Ada ya. Ada. Nah, bagaimana prodi ekonomi itu punya konsentrasi bidang keilmuan sendiri. Jadi jelas misalkan memahami tentang akuntansi bisnis, terus kemudian pengelolaan pemasaran berbasis digital dan lain-lain itu. Jangan sampai prodi ekonomi pada saat ada beberapa perusahaan mencari mau dimagangkan, mencari mahasiswa yang memiliki konsentrasi di bidang ekonomi apa namanya akuntansi bisnis, tidak ada, kan agak sedikit kacau gitu. Gimana 3 tahun masing-masing tahun itu punya kurikulum sendiri-sendiri, ini kan menandakan bahwa kurikulum yang disusun itu tidak siap lah. Lalu kemudian yang di KPI juga demikian, bagaimana memiliki orientasi lulusannya itu memiliki orientasi masa depan, sehingga 4 tahun yang akan datang mereka lulus itu masih relevan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dunia industri, atau mampu membuka kewirausahaan sendiri secara mandiri dan bisa berkembang gitu ya, sesuai dengan zamannya. Mungkin tahapan-tahapan ini menurut saya inti dari kegiatan data sharing ini Pak Furkon. Jadi berapapun lamanya kita melaksanakan pertemuan, jika tahapan-tahapan itu tidak dilaksanakan atau dilaksanakan hanya sekedar formalitas saja, menurut saya ini yang menjadi korban adalah prodi dan lulusan nanti yang akan diciptakan oleh masing-masing prodi. Ini mungkin segera disusun Pak Furkon. Kalau memang segera dikoordinasikan, monggo kita koordinasikan bagaimana prosesnya. Kalau misalkan harus membentuk tim pengkaji, penyusunan atau pemutakhiran kurikulum di masing-masing prodi, silakan disusun dan lain macam sebagainya, agar nanti pelaksanaan ini pada saat dilaksanakan secara luring semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang jelas. Begitu usulan dari saya. Terima kasih Pak Furkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Fadli. Tadi saya akhir-akhir sempat hilang karena memang koneksi saya tidak stabil begitu. Jadi mungkin karena tapi Pak Furkon putus-putus ini. Efek. Program data sharing ini adalah menjadi program ini ya, kira begitu. Jadi perubahan-perubahan. Misalkan perubahan tidak stabil ini Pak. Saya pakai TT apa tadi ya? Ya, apa namanya, ya putus-putus. Tapi saya sudah dapat menangkap isi dari apa yang disampaikan oleh Pak Furkon secara utuh, Pak Furkon. Baik. Terima kasih Pak sudah menangkap. Berarti punya Putus-putus Pak. Baik. Berarti jaringannya Pak Fadli sudah normal begitu. Di saya yang tidak normal. Ya. Oke. Monggo Bapak Ibu Kaprodi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Fadli tadi menjadi hal yang krusial, saya kira menjadi hal yang krusial bagaimana pada program-program data sharing ini, dan juga tindak lanjut seperti saya kira ya, tindak lanjut dari tidak hanya sekedar luaran dari data sharing, tapi nanti tindak lanjutnya adalah
bagaimana kurikulum yang ada di Unuja, terutama di prodi-prodi itu bisa memang sudah relevan sesuai dengan kebutuhan profil lulusannya dan juga relevan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dunia industri, sesuai dengan profil lulusan dari masing-masing prodi begitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Fadli sudah mengingatkan masing-masing peserta. Monggo Bapak Ibu dipersilakan kalau ada hal yang mau ditanyakan terkait dengan ini. Hari ini mungkin hari sesi untuk daring ya, sesi terakhir daring. Sehingga tadi kami coba menyampaikan bahwa salah satu luaran dari program data sharing ini adalah drafting kurikulum Suaranya nggak jelas, Pak Burkon. Ya, mungkin dari Bapak-Bapak yang hadir ini mungkin ada yang perlu didiskusikan terkait tadi usulan yang sudah saya sampaikan kepada Pak Furkon. Monggo kita diskusikan apa kira-kira yang ini. Mungkin Pak Agus atau Pak Mualim. itu punya scale. Iya, Pak Warek. Terutama nanti di poin penilaian di kurikulumnya. Oke. Tidak stabil, Pak, tidak stabil. Pak Burkon putus-putus suaranya. Monggo, mungkin ada yang perlu disampaikan atau ada yang menyanggah. Monggo, silakan disanggah Pak Agus usulan saya. Kalau misalkan perlu disanggah atau dihapus usulan saya nggak apa-apa. Iya, Pak Warek. Gimana? Halo. Usulannya Ya, sudah gimana? sip Pak Warek. Sudah sip itu usulannya. Saya setuju. Ini Pak Mualim kelihatannya tidak setuju ini dari tadi, pengen masuk terus. Enggak. Gini Pak Warek. Mana? Ya. Jadi alhamdulillah kami setuju lah dengan usulan Pak Warek. Terus terkait dengan template yang standar. Sebenarnya kalau FA itu sudah punya, Ya. sebagaimana disampaikan oleh kami kemarin bahwa sebelum ini Pak Fawaid sudah punya template terlebih dahulu dan modelnya adalah MBKM Santri ala Norwegia. Kemudian saya diutus ke Asosiasi Prodi PBA se-Indonesia dan di sana kami juga membahas MBKM, bahkan bukan hanya MBKM tapi best practice yaitu akreditasi internasional. Tapi itu terlalu mulu. Alhamdulillah setelah acara kami pulang, Pak Farid mengajak kita ke Prodify semua untuk revitalisasi. Jadi prinsipnya tidak berjalan surut, kurikulum yang sudah jalan silahkan, tapi yang sekarang adalah yang model MBKM Kemendikbud. Dan saya tawarkan template yang dari Prodi itu, alhamdulillah kemudian setelah dikaji secara mendetail, dan beliau kemudian memilih template itu, dan teman-teman kami mengikuti semua arahan Pak Dekan, dan sudah sebagian memaparkan, walaupun itu masih belum sempurna, cuman memang ada kemiripan Pak Warek antara KPT 15 dengan MBKM ini. Ya, beberapa model yang lebih tampil gimana gitu ya. Alhamdulillah bersama dukungan Pak Warek dan Pak Dekan, hampir rata-rata FAI itu sudah hampir selesai. Apalagi ada tim ahli, di sini ada Pak Agus yang sudah paham KKNI, dan rekomendasi dari kami, dari PBA se-Indonesia itu, dari UM terutama,
Yang kalau tadi jangan-jangan dari swasta dan jauh di bawah kita. Itu kita hindari. Katanya para pakar waktu itu juga dari UNES. Jadi tidak merubah KKNI yang ada, tapi adalah sinkronisasi dengan MBKM Kemendikbud. Ya. Itu Pak Warek. Ya. Jadi Saya Pak. Ya. Mari. Assalamualaikum. Saya Pak. Wahab. Silakan. Baik. Saya pengen tanya kepada Pak Warek dan yang lain. Ini terkait persoalan model mengambil SKS pada prodi lain. Ini selama ini di Fakultas Teknik itu memang belum ada, tapi memang sebenarnya penting terkait masalah nanti ketika mahasiswa itu mau melakukan ujian skripsi. Jadi saat ini memang pada dasarnya Fakultas Teknik ini tidak bisa berdiri sendiri. Fakultas Teknik ini harus berkolaborasi dengan beberapa keilmuan lain. Karena memang yang dipelajari di teknik itu sebatas alat. Namun alat itu tidak bisa digunakan kalau kita tidak mengetahui ilmu-ilmu lain. Faktanya saat ini hampir 90% skripsi yang dihasilkan oleh mahasiswa itu ya ada kaitannya dengan disiplin keilmuan lain. Seperti contohnya di pemerintahan, di ekonomi, di kesehatan, dan lain sebagainya. Nanti outputnya berupa Android dan lain sebagainya. Nah, ini kami memang belum melaksanakan itu, Pak Warek. Untuk mengambil misalkan satu mata kuliah atau 2 mata kuliah di Stikes dan lain sebagainya. Entah ini apa saya ketinggalan informasinya atau bagaimana. Nah, itu nanti kami mohon arahan bagaimana regulasinya. Begitu Pak Warek. Terima kasih. Saya mencoba menyampaikan lagi bahwa sebenarnya MBKM ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Mas Menteri kita yang baru. Jadi terus tidak ada jaminan bahwa MBKM ini akan berlangsung seterusnya. Oleh karena itu bukan melakukan perombakan kurikulum tapi penyesuaian kurikulum. Kebijakan yang diambil berdasarkan kesepakatan yang ada di UNUJA itu ada 3 kebijakan, 2 semester itu melaksanakan kegiatan di luar kampus, 1 semesternya adalah menempuh perkuliahan di dalam kampus luar prodi. Nah, berkaitan dengan ini, maka kemarin kita bersepakat 1, 2, 3, 4 itu mata kuliah keahlian, lalu kemudian 5 dan 6 itu adalah mata kuliah pembelajaran di luar kampus, semester 7 itu adalah mata kuliah pilihan, semester 8 mereka mata kuliah pilihan itu artinya mata kuliah yang bisa dipasarkan juga di prodi-prodi yang lain. Dan semester 8 mereka itu nanti kembali ke prodinya itu untuk menyusun skripsi dan atau tugas akhir. Nah, berdasarkan dari yang disampaikan tadi, sekali lagi kurang dari 5% mahasiswa kita itu yang mengikuti MBKM. Tidak diwajibkan MBKM itu bagi seluruh mahasiswa, tapi mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih kegiatan di 3 semester itu. Apakah mereka ingin melaksanakan kegiatan di luar kampus di 2 semesternya, atau mereka melaksanakan perkuliahan di prodi lain dalam 1 PT. Ini kebebasan, tidak diwajibkan. Dan kemarin itu mahasiswa kita hanya sekian. Jadi sangat maksud saya dari 5% lalu kemudian kita mati-matian itu juga menurut saya tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, penyesuaian kita adalah penyesuaian di penyebaran mata kuliah. Sehingga jika 2 tahun Pak Nadiem Makarim kemudian nanti diganti, presidennya ganti, kebijakannya ganti, kita tidak perlu mengganti lagi karena sudah berbasis tahapan-tahapan kurikulum yang jelas. Jadi hanya disesuaikan saja. Nah, kemarin kita juga ada rapat diskusi dengan Warek 1 yang sebenarnya mata kuliah wajib universitas itu ada yang harus disebarkan di semester awal sehingga tidak mungkin ditaruh di semester 5 dan 6.
Oleh karena itu dari 5% tidak lebih jumlah mahasiswa yang ikut MBKM itu, jika sebaran di semester 5 dan semester 6 ada mata kuliah keahlian prodi, maka tetap dilaksanakan secara daring, ya, secara daring. Jadi 5% itu bisa mengikuti kegiatan perkuliahan secara daring kalau dia memilih atau diterima di kegiatan MBKM yang ada di berkegiatan di luar kampus. Nah, berkaitan dengan yang disampaikan terakhir oleh Pak Wahab tadi, itu sebenarnya diskemakan di semester 7. Jadi semester 7 itu semester sebaran mata kuliah pilihan. Nah, di sebaran mata kuliah pilihan itu sudah dipasarkan oleh di seluruh universitas. Jadi di semester 7 itu khusus sebaran mata kuliah pilihan, selain bisa dipilih oleh mahasiswa sendiri sesuai dengan visi keilmuan prodi, itu juga bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa. Jadi mereka bebas memilih, dipasarkanlah di semester 7 itu. Di semester 7 itu sebagai bahan mereka nanti arah penelitiannya kemana. Kalau misalkan dari komputer ke ekonomi, berarti nanti akan menempuh mata kuliah di prodi ekonomi atau ekonomi syariah. Mungkin itu yang bisa saya saya sampaikan terkait tadi hal-hal yang disampaikan juga oleh Pak Wahab dan Pak Mualim. Mungkin begitu, cukup dari saya. Terima kasih. Ya, di semester 7 ya. Saya kembalikan ke Pak Furqon. Monggo, Pak Furqon. Baik, suara saya terdengar nggih Pak Desli? Pak. Ya, jelas. Oke, jadi Bapak Ibu mungkin untuk kami mengingatkan kembali bahwa luaran dari pelatihan pengembangan pemutakhiran itu silakan bisa menyesuaikan dengan template yang ada. Kemudian sebetulnya di pedoman penyusunan kurikulum itu relatif sudah lengkap sebetulnya Bapak Ibu bisa mengecek kembali di pedoman yang sudah kita sampai dengan sepertinya yang dibicarakan Pak Wahab itu terkait dengan skema mengambil mata kuliah di luar prodi itu kayaknya juga ada di sana Pak Wahab. Ya, di dalam PT juga ada di sana. Saya barusan ngecek sudah ada di sana. Jadi harapannya nanti bisa menyesuaikan dengan itu. Saya kira kembali lagi ke ini kata kuncinya barangkali penyesuaian gitu ya, penyesuaian kurikulum terhadap ini program-program di kementerian gitu ya, kementerian. Bapak Ibu mungkin ada hal lain yang perlu disampaikan karena setelah ini memang sesinya sudah tidak ada proses pematerian daring atau pelatihan daring. Nanti kita akan bertemu sesinya di luring Bapak Ibu, insya Allah setelah liburan gitu ya. Setelah liburan kita akan ada sesi 2 kali untuk klinik lah, minimal review terkait dengan luaran yang dicapai. Oke, silakan kalau silakan Pak Malik. Itu absennya tadi 2 kali atau sudah dianggap cukup? Tadi 2 kali kan absennya sesi pagi dan absennya silakan bisa 2 kali Pak. Jadi tadi pagi kemudian siang ini juga gitu ya. Monggo tahapan-tahapan itu mungkin segera disusun Pak Furqon. Kemarin kan untuk pembagian rumpun keilmuan prodi kan sudah. Jadi tinggal nanti dipertemukan. Misalkan di prodi rumpun pendidikan temukan sudah prodi-prodinya. Nanti siapa saja yang diundang, lalu kemudian bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya. Nanti itu bisa disepakati di masing-masing rumpun prodinya gitu Pak Furqon menurut saya. Oke, baik Pak. Berarti akan ada tindak lanjut sebetulnya dari proses pengelompokan rumpun keilmuan itu. Harapannya nanti yang satu bidang keilmuan itu nanti, karena begini Bapak Ibu, program data sharing itu selain ada kegiatan daring luring seperti ini, kita juga ada skema hibah semacam Gus Lecture begitu ya, atau workshop
workshop tambahan, workshop tambahan di luar pematerian dari dataser dan juga Vertisas. Sehingga harapannya seperti yang disampaikan Pak Badri tadi, yang satu rumpun keilmuan, misalkan kependidikan, ini tahapan-tahapannya bisa dipersiapkan, misalkan hasil dari tracer study, hasil dari ini, dan yang lainnya. Harapannya nanti ketika ada proses pendampingan dari pakar sesuai dengan rumpun keilmuan, maksud saya, misalkan di rumpun keilmuan teknik, misalkan, atau ilmu komputer, atau mungkin di pendidikan, maka harapannya nanti yang diundang itu juga bisa mengarahkan sesuai dengan rumpun keilmuannya. Ya, tentu yang kita undang itu yang memang betul-betul satu rumpun keilmuan begitu. Misalkan kalau semuanya PBA, maka nanti mungkin bisa, karena PBA ini masuk di pendidikan ya, pendidikan bahasa Arab, maka nanti mengundang pakar yang sesuai dengan bidang pendidikan, sehingga bisa mengarahkan prodi-prodi yang notabene-nya adalah rumpun kependidikan, ini bisa menyesuaikan dengan kurikulum yang relevan dan termutakhir, saya kira begitu. Oke Pak Fadli, mungkin nanti akan ada sesi ini, Pak Fadli, ada sesi koordinasi lanjutan untuk persiapan yang mendatangkan narasumber selain dataset, maksud saya. Betul. Karena skema tidak hanya di dataset, tapi kita juga akan mengundang narasumber selain dataset, yang harapannya nanti tahapan-tahapan yang dipersiapkan oleh prodi itu sudah betul-betul bisa dipersiapkan secara matang dan terarah dengan baik. Betul Pak Burkon. Sepakat. Baik, absen nanti bisa di learning boleh, enggak apa-apa Pak Musyafi begitu. Bisa di learning atau mungkin saya inikanlah. Saya kopikan dulu ya, monggo Bapak Ibu yang lain, ada hal yang mau disampaikan? Kalau memang sudah bisa difahami, insya Allah kita ketemu di luring begitu ya, dengan beliau, dengan Sofari begitu. Nah, harapannya monggo saling mengingatkan, yang satu fakultas mohon saling mengingatkan untuk menyusun draft luarannya begitu. Sehingga harapannya memang semua prodi punya draft luaran sesuai dengan yang sudah disepakati tadi, minimal sama dengan kisi-kisi dulu lah gitu. Tapi ketika prodi itu punya kurikulum yang memang termutakhir dan terupdate, nah ini nanti akan ada kegiatan lain, yaitu ada kegiatan pendampingan lain yang kita datangkan atau kita mendatangkan narasumber yang memang sesuai dengan rumpun keilmuan masing-masing begitu. Kemarin ada sekitar 4 atau 5 begitu ya, rumpun keilmuan yang itu akan kita undang beberapa narasumber dan bisa mengarahkan sesuai dengan rumpun keilmuannya. Cukup saya rasa Pak Burkon, sepertinya. Cukup ya Pak. Oke, baik. Cukup. Kalau begitu Bapak Ibu, sesi siang ini saya kira kita cukupkan. Mohon izin untuk mendokumentasikan seperti biasa. Masing-masing kegiatan perlu kami dokumentasikan sebagai daftar atau mungkin kegiatan yang kita laksanakan dan kita laporkan ke kementerian. Mohon izin untuk mengaktifkan videonya Pak Wahab, Pak Hasan, Pak Agus ya, Pak Idil, Pak Aisyah, Pak Umar, 1 sampai 2 menit lah begitu ya. Ya, untuk mengaktifkan audionya. Pak Mualim, mohon bisa mengaktifkan. Oke, Pak Agus, Pak Musafi memungkinkan kira-kira? Siap, sudah aktif ini, sudah ganteng saya. Oke. Baik, saya hitung. Baik, saya hitung, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi Bapak Ibu. Oke. Macet-macet di depan saya nih. Oke, 1, 1, 2,
2, 3. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah hadir di siang ini. Insya Allah ini adalah kegiatan akhir untuk sesi daring. Terima kasih banyak sudah hadir dan kita akan bertemu di sesi sore. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.